Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Surau Zamzam beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan bahas bagian lanjutan dari kajian kita sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas sholat dalam kondisi normal, mulai dari takbir bahkan sampai selesai kita menunaikan sholat. Maka sekarang kita akan bahas sholat dalam kondisi tidak normal. Kalau tidak normal apa bahasanya, Bu? Abnormal. Kalau disebut abnormal kan agak lain loh bunyinya. Buruk bunyinya, Bu. Sholat dalam kondisi tidak normal. Tidak normal ini kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa menunaikan sholat sesuai dengan yang semestinya. Kita sudah bahas bagaimana takbir yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kemudian bagaimana cara mengangkat tangannya, kemudian bagaimana cara melipat tangannya, kemudian di mana posisi lipatan tangannya, berapa batasan angkat tangannya dan seterusnya sampai ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud sampai tasyahud. Sekarang kita akan coba bahas kondisi-kondisi yang membuat kita tidak bisa menunaikan sholat itu sesuai dengan yang semestinya, yang kemudian disebut dengan ahlul a'dzar. Sholat ahlul a'dzar, sholat bagi orang yang punya uzur. Nah, sholat ahlul a'dzar ini nanti akan ada 3 bagian besar. Pertama, sholat bagi orang yang sakit, sholatul marid namanya. Awak tidak tahu doh Bapak Ibu, badan kau mungkin tidak akan sehat sesalamunya doh. Akan ada nanti waktu-waktu tertentu kita tidak bisa menunaikan sholat itu sesuai dengan yang semestinya. Nah, di saat itu bagaimana tuntunannya nanti kita akan lihat. Ada lagi nanti sholatul musafir, sholat dalam perjalanan. Apalagi ibu-ibu yang suka dakwis. Pernah dakwis kan, Bu? Dakwis apa? Itu ibu-ibu yang pai raun-raun majelis taklim itu, dakwah, wisata dakwah. Mungkin lo wisda, kalau wisda itu nama ibu awak sekolah itu kan. Nah, dakwah wisata atau wisata dakwah, yalah, wisata dakwah sambil berwisata tapi berdakwah. Tapi mana yang banyak dakwahnya atau wisatanya? Oh, banyak wisatanya. Makanya wisata didahulukan. Yalah. Nah, dalam kondisi pergi berwisata itu nanti bagaimana tuntunan sholatnya? Kita dalam perjalanan misalnya dan segala macamnya. Nanti kita akan lihat. Kemudian ada sholatul khauf namanya, sholat dalam kondisi kekhawatiran tingkat tinggi. Mungkin ini akan jarang, tapi nanti kita akan singgung juga. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan bahas sholatul marid, sholat bagi orang yang sakit. Langsung saja,
Sifat taharatul marid. Poin yang pertamanya, tata cara berwudu bersuci bagi orang yang sakit. Pada prinsipnya yajibu 'alal marid ayyatahhara lis-salati bil ma'. Orang yang sakit tetap dituntut untuk bertoharoh, bersuci, berwudu dengan air. Oh, ndak taluk dia awak berwudu je air tu Ustaz. Nah, menggigil badan kau atau angin dingin, memang ndak taluk sama sekali. Atau awak habis kecelakaan, muka kanai, ndak awak ada orang. Oh, orang kau habis kecelakaan, mukonya kanai, apa segala macam. Ndak mungkin jo air segala macam. Maka kalau memang tidak memungkinkan, fa illam yastati' tayammum. Kalau memang tidak memungkinkan, maka bertayamum saja. Dan tidak perlu pula kombinasi wudu dengan tayamum, tidak perlu. Nah, maka bertayamum saja kalau memang tidak memungkinkan kita untuk berwudu. Fa illam yastati', kalau tidak memungkinkan juga awak bertayamum, ba'alai. Tidak kado Ustaz, aduh. Salat itu tidak akan gugur selagi akal kita masih berfungsi. Madamal aqlu maujudan. Selagi akal masih berfungsi, maka la tasqutus shalah. Salat tidak gugur. Kewajiban salat tetap ada. Pasien itu sedang di rumah sakit. Kasadonya dipasang selang. Di paru, di dado, sampai bahkan ke tangan dipasang selang. Lah, manilantang saya di rumah sakit. Tapi akal masih berjalan. Azan masih terdengar. Awak tinggal sholat? Tidak. Waktu itu kita tetap wajib sholat. Baca caranya Ustaz, awak tak bisa ke? Iko selang terpasang di tangan, ha? Selang terpasang di tangan. Baca caranya awak berwudu. Jangankan wudu, tayamum pun awak tak bisa. Maka saqatatit taharah. Gugur kewajiban kita bertayamum, bersuci. Gugur kewajiban kita berwudu ataupun bertayamum waktu itu. Maka shalla hasbi halih. Salat sesuai dengan kondisi kita waktu itu. Jadi Bapak Ibu, selagi akal masih ada, selagi akal kita masih berfungsi, maka kewajiban salat tetap tidak gugur. Apalagi kalau cuman pai babako. Pai raun. Iko dek babako tinggal salat. Yo. Dek barale tinggal sembayang. Paiba bendi. Bu-ibu, awak beko paiba bako. Jam berapa awak kumpul? Jam 2. Jam 2 tunggu ke menunggu. Ala jam 3 hari. Jam 3 baru barangkek bendi ko. Bagolai-golai lo bendi ko marah anak daro. Ditibo ditampek lokasi hari lah jam 5. Tibo ditampek lokasi hari jam 5. Lalu kemudian hitung-hitung, makan-makan segala macam, masuk waktu maghrib. Asar di mana? Hah? Pernah enggak terjadi? Pernah juga. Allahu Akbar. Acok lah lepas. Lah itu sesekali, Pak. Sesekali. Walaupun dikumpulan berkocoknya jadi apa? Nah, ada gugur dah, Bapak Ibu. Maka dosalah di saat itu kita. Karena meninggalkan. Itu bahayanya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi, la tasqutus shalah madamal aqlu maujudan. Kewajiban salat tidak akan gugur selagi akal masih berfungsi. Dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi perang sekalipun, Nabi selalu mengajarkan salat. Bahkan berjamaah. Dalam perang Bapak Ibu, tetap Nabi berjamaah. Nak tinggal guys sembahyang. Ikut perang jihad fisabilillah kok tetap ada sholatnya. Makanya nanti akan ada sholatul khauf namanya. Sholat dalam kekhawatiran tingkat tinggi yang itu seperti perang dan segala macamnya itu. Oke Pak Ibu. Nah, bagaimana caranya sholat bagi orang yang sakit itu? Tulzamul marid as-shalah al-mafruḍah qa'iman. Tetap orang yang sakit itu sholat dituntut dengan normal seperti berdiri. Jadi selagi taluk awak tagak. Selagi taluk tagak, tetap tagak.
Enggak taluk tagak Ustaz. Maka fa illam yastati' shalla qa'idan mutarabbi'an. Kalau memang tidak sanggup berdiri, baru boleh duduk. Duduk tarabbu'. Duduk tarabbu' itu duduk baselo. Berarti duduknya di mana Bapak Ibu? Di lantai. Maka tuntunan yang kedua, kalau memang duduknya di lantai. Apakah nanti boleh pakai kursi Ustaz? Nanti kita bahas. Dan akan ada. Oke Bapak Ibu? Jadi diutamakan di lantai dulu. Fa illam yastati' ya shalla qa'idan mutarabbi'an. Kalau tidak sanggup salat duduk berdiri, maka duduk dengan tarabbu'. Enggak mungkin dilipek tangan kaki itu Ustaz. Kecelakaan lutut itu kan naik dilipek kaki, ada tanggung padiahnya loh. Maka baca caranya lain, maka sholat sesuai dengan kondisinya. Sholat sesuai dengan kondisi yang sanggup kita lakukan. Kok di unjuan kaki itu, yaudah unjuan. Nah gitu dia. Tapi sholat sesuai dengan sholat dengan duduk tarabbu'. Kalau memang tidak mungkin tarabbu', maka duduk sesuai dengan seperti sholat tasyahud, duduk tasyahud. Duduknya iftirash, atau kalau memang tidak tahu maka duduk sesuai dengan kondisi. Lalu bagaimana cara ruku dan sujudnya? Bagaimana cara ruku dan sujudnya? Yuhanni uzari raki'an wa sajidan fa illam yastati'u bi ra'sih. Dengan membungkukkan punggung ketika ruku dan sujud. Duduk awak baselo atau duduk awak seperti duduk tasyahud iftirash. Maka bungkuan pinggang awak untuk ruku. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Sami Allahu liman hamidah. Sujud juga seperti itu. Allahu Akbar. Tapi sujud lebih dalam daripada ruku. Maka ukur kemampuan pinggang awak. Yang paling dalam terasa di pinggang tu, di situ ambil untuk sujud. Untuk ruku kurangi seketek. Nah gitu caranya. Kalau ndak bisa Ustaz, nyo pinggang tu mana sakit. Nah, pinggang kulo nan kana ilea. Apa caranya lain? Fa illam yastati' au ma bi ra'sih. Kalau memang ndak sanggup membungkukan pinggang tu, au ma bi ra'sih. Kasih kode dengan kepala. Angguk-angguk balam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak gitu. Kepala saya angguk-anggukan nih. Untuk ruku dan sujudnya nanti. Oke Pak Ibu? Kalau ada pertanyaan silakan boleh dipotong. Nah, sampai di situ. Terus lanjut. Fa illam yastati' al-julus. Kalau memang tidak sanggup duduk. Enggak tahu dewa duduk Ustaz. Membana pinggang awak. Enggak bisa dilipik kaki segala macam. Maka fa'ala janbi. Berbaring. Bagaimana cara berbaringnya? Fa'ala janbihil aiman wa wajhahu ilal qiblah. Maka berbaringlah ke arah kanan dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Berarti bantu ini seperti ini. Kiblatnya ke arah siku kan? Kiblat ke siku Maka berbaringnya ke kanan. Ke siku berbaringnya. Kepalanya ke siku, ke arah selatan. Ke arah utara ya, ke arah utara. Kalau ke arah utara, wajah menghadap ke arah kiblat. Bantu orang dalam liang lahat. Nah, itu aturannya dulu. Itu aturannya dulu Bapak Ibu. Kanai tangan kanan. Taimpi tangan kanan ndak talok dawa. Mako fa in syaqqa alaihi fa'alal aisar. Kalau ndak talok ke kanan, maka baringnya ke arah kiri. Itu urutannya. Jadi tidak langsung telentang. Tidak langsung telentang. Itu urutannya. Maka berbaring ke arah kiri. Tidak mungkin juga ke kiri Ustaz. Maka baru boleh telentang. Mustalqiyan ala zuhr. Telentang bertumpu pada punggung kita. Kalau berbaring, kalau dia telentang, maka rijlahu ilal qiblah. Kaki yang menghadap ke arah kiblat. Maka kepala ke timur, kakinya ke barat. Nah, gitu urutannya. Oke, Pak Ibu? Jadi kalau miringnya ke kanan, ke utara dulu. Kepalanya. Kalau tidak mungkin ke utara, ke arah selatan.
Kalau nak mungkin ke arah selatan, maka baru menelentang. Kalau menelentang, kaki yang menghadap ke arah kiblat. Itu urutannya. Ya Pak Ibu? Ada pertanyaan? Bagaimana di rumah sakit? Awak terbaringnya di rumah sakit. Kadi geser-geser lo sampai tidur rumah sakit itu. Posisi kamar nak menghadap ke arah kiblat doh. Ba caranya lain. Maka salat sesuai dengan kondisi. Salat sesuai dengan kondisi. Maka di saat itu berlaku kemanapun kamu menghadap, di situ ketemu wajah, di situ ada wajah Allah, fathamma wajhillah. Di situ baru boleh. Tapi kalau di rumah misalnya, pasien kau dirawat di rumah, kemudian sholat ibadahnya di rumah, maka posisikan tempat duduk, usahakan posisikan tempat duduknya itu, tempat tidurnya itu menghadap ke arah kiblat, supaya memudahkan nanti di saat sholat. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, kalau posisi miring ke kanan atau miring ke kiri atau telentang tadi, bagaimana cara ruku dan sujudnya? Maka yaumi ubi ra'sihi raki'an wa sajidan ila sadri, dengan menganggukkan kepala ketika ruku dan sujud ke arah dada. Ya betul tadi, angguk-angguk. Untuk rukunya mangguk awak. Untuk sujudnya beko mangguk lo balik. Begitu. Wa yakfatus sujud aktsar minar ruku. Yakfadus sujud aktsar minar ruku. Dalamkan sujud daripada rukunya. Maka ukur standar kemampuan terdalam dari kepala kita itu. Nah, gitu aturannya. Jadi ndak boleh lantas ditinggalkan awak sakit ustaz, ndak usah sewa sholat lain. Ndak ada cerita. Tetap sholat itu wajib dan nanti kita akan dihisab. Kalau urutan-urutan itu diikuti Bapak Ibu, dan memang kondisinya seperti itu, tagak, ndak talok tagak duduk, ndak talok duduk berbaring ke arah kanan, ndak talok berbaring ke arah kanan, berbaring ke arah kiri, ndak talok berbaring ke arah kiri, kemudian telentang dengan kaki menghadap ke kiblat. Kalau urutan itu kita ikuti, maka walahu mithlu ajris sahih. Tetap kita akan dapat pahala seperti pahala orang yang sholat sehat. Jadi walaupun awak sholatnya duduk, pahalanya sama je sholat sehat. Walaupun awak sholatnya berbaring, pahalanya sama je sholat sehat. Karena kondisi yang membuat kita berbuat seperti itu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, namanya Imran bin Husain. Apa kata Imran bin Husain? Ya Rasulullah, kanat bibi wasir. Ambo dapat penyakit wasir. Wasir kok apa kok? Ambeien. Buru bunyi lagi. Hah? Ya, ambeien. Ya Rasulullah, saya sakit wasir. Bagaimana saya sholat? Apa kata Rasulullah? Shalli qa'iman. Tetap sholat dengan berdiri. Sakit ya Rasul. Kalau memang tidak tahu, fa illam tastati' faqa'idan. Kalau memang tidak memungkinkan kamu sholat berdiri, maka boleh silakan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbi. Kalau tidak sanggup juga, maka berbaringlah. Nah, begitu kata Rasulullah. Jadi tagak dulu selagi talok tagak. Kalau tidak talok tagak duduk. Kalau tidak talok duduk baru boleh berbaring. Itu untuk sholat wajib. Kalau sholat sunat bagaimana? Kalau sholat sunat bebas. Panik awak ustaz. Malih awak tagak ustaz. Awak niuju tahajud. Malam tu panik mana awak. Pokoknya. Tapi kan talok awak sehat. Nah, tapi awak masih niuju bertahajud. Ambil wudu, cari kursi, sholat tahajud di atas kursi. Ambil wudu, duduk di atas sajadah, sholat tahajud di atas sajadah. Malih duduk tu mana malih? Ambil wudu, balik ke tempat tidur, sholat tahajud di tempat tidur tu. Boleh tu Ustaz? Boleh. Boleh Bapak Ibu.